Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Adila Tahania Rizky Rahma Aulia, Elsa Alivia, Vina Arya Rahmani, Rizky Malik, Adinda Putri, dan Safana Zerlina Wibowo akan membahas mengenai analisis penyimpangan kasus audit LKPD Kabupaten Bogor untuk memenuhi tugas untuk ujian tengah semester. Untuk outline dalam presentasi kali ini, kita akan membahas mengenai overview kasus, lalu akan membahas juga mengenai analisis standar pemeriksaan, analisis nilai-nilai dasar pemeriksaan, analisis perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan, dan juga kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah dilakukan. Yang pertama yaitu overview kasus. Nah, jadi kasus dugaan suap ini berawal dari Bupati Kabupaten Bogor yaitu Ade Yasin yang menginginkan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor kembali mendapatkan predikat WTP atau wajar tanpa pengecualian untuk tahun anggaran 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat agar pemerintah Kabupaten Bogor mendapatkan dana insentif daerah yang berasal dari APBN. Nah, dalam hal ini diduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang dari Ade Yasin dan anak buahnya yaitu Ihsan dan Maulana kepada salah satu tim pemeriksa yaitu Hendra dengan tujuan untuk mengkondisikan susunan tim pemeriksa dalam audit pemeriksaan interim. Lalu Ade menerima laporan dari Ihsan bahwa laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor itu sangat buruk dan jika diaudit oleh BPK Kabupaten Jawa Barat akan berpotensi untuk mendapatkan opini disclaimer. Nah, sebagai realisasi dari kesepakatan sebelumnya, Ihsan dan Maulana memberikan uang sejumlah sekitar 100 juta dalam bentuk tunai pada ATM di salah satu daerah di Bandung untuk mengkondisikan susunan tim pemeriksa sesuai dengan permintaan dari Ihsan, di mana nantinya objek audit yang akan diperiksa hanya pada SKPD tertentu saja. Selanjutnya, proses audit dilaksanakan mulai pada bulan Februari hingga April 2022 dengan hasil rekomendasi bahwa tindak lanjut rekomendasi tahun 2020 dinyatakan sudah dilaksanakan dan program audit laporan keuangan tidak akan menyentuh area yang dapat mempengaruhi audit. Adapun faktanya, temuan dari tim pemeriksa pada proyek Dinas PUPR yaitu pekerjaan proyek peningkatan Jalan Kandang Roda di Pakansari dengan nilai proyek 94,6 miliar yang pelaksanaannya ini diduga tidak sesuai dengan kontrak. Dan selama proses audit ini berlangsung, diduga terjadi beberapa kali pemberian uang oleh Ade melalui anak buahnya yaitu Ihsan dan Maulana kepada tim pemeriksa. Di antaranya yaitu dalam bentuk uang mingguan dengan minimal 10 juta dan jika ditotal semuanya selama pemeriksaan ini mencapai 1,9 miliar. Nah, dengan adanya temuan janggal pada laporan keuangan tersebut dan pemberian sejumlah uang, KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021 diantaranya, yaitu Bupati Bogor Ade Yasin, Sekretaris Dinas PUPR Bogor Maulana Adam, Kasubidkas Daerah BPKAD Bogor Ihsan Ayatullah, dan pejabat pembuat komitmen pada Dinas PUPR Bogor yaitu Rizky Taufik sebagai pemberi suap, serta 4 pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat yaitu Anton Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Geri Ginanjar Tri Rahmatullah sebagai penerima suap. Selanjutnya yaitu analisis standar pemeriksaan yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Safana Zerlina. Analisis berdasarkan standar pemeriksaan LKPD Kabupaten Bogor. Pemeriksaan merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Tujuan dilakukan pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Standar pemeriksaan sendiri memiliki arti sebagai patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomi oleh BPK.
SPKN disusun oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah. Manfaat pemeriksaan keuangan negara yaitu untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam rangka mencapai tujuan negara melalui laporan hasil pemeriksaan yang objektif, pemberantasan korupsi, rekomendasi yang konstruktif, dan peningkatan kepatuhan. Pemeriksaan keuangan negara dilakukan secara transparan dan akuntabilitas karena hasil dari pemeriksaan akan dipublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui berbagai media. Dalam melakukan pemeriksaan, terdapat norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota BPK, yaitu selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. Selain itu, dalam melakukan pemeriksaan, anggota BPK dan pemeriksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mematuhi prinsip-prinsip etika, yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme yang merupakan nilai-nilai dasar BPK. Pemeriksaan LKPD Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tahun 2021 bertentangan dengan standar pemeriksaan keuangan negara. BPK Perwakilan Jawa Barat melakukan pemeriksaan secara tidak objektif karena laporan keuangan pemerintahan yang seharusnya mendapatkan status disclaimer dilakukan rekayasa sehingga opini yang diberikan wajar tanpa pengecualian. Pada kasus ini, BPK Perwakilan Jawa Barat juga tidak menerapkan prinsip independensi, yang dimana auditor tidak boleh dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan pemeriksaan. Hal ini dapat dilihat adanya pegawai BPK yang terlibat dalam menerima suap atas pemeriksaan LKPD Kabupaten Bogor. Uang tersebut diberikan oleh Bupati Kabupaten Bogor, yaitu Ade Yasin, sejumlah 1,9 miliar, yang bertujuan untuk mengkondisikan agar LKPD Bogor tahun 2021 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Kemudian pembahasan mengenai analisis kasus berdasarkan nilai-nilai dasar pemeriksaan yang akan dijelaskan oleh Rufina. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis berdasarkan nilai-nilai dasar pemeriksaan. Nah, jadi BPK itu memiliki visi untuk menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Nah, untuk mencapai tujuan ini, sesuai dengan standar dan pedoman pemeriksaan, BPK menyelenggarakan sistem pengendalian mutu atau SPM. Nah, selain melibatkan aktivitas quality control dan quality assurance, SPM BPK ini dibangun atas fondasi 3 nilai dasar. Nah, berdasarkan peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang standar pemeriksaan keuangan negara, nilai dasar organisasi BPK adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada independensi. Jadi BPK menjunjung tinggi independensi baik secara kelembagaan, organisasi maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, BPK bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi. Selanjutnya ada integritas. Nah, jadi BPK membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan. Lalu yang terakhir atau yang ketiga itu ada profesionalisme. Nah, BPK membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku. Profesionalisme ini meliputi kemahiran profesional, skeptisisme profesional, pertimbangan profesional, dan kompetensi profesional. Nah, jadi setelah penjelasan mengenai nilai-nilai dasar pemeriksaan, kalau menghubungkan dengan kasus LKPD Kabupaten Bogor ini, jadi pada kasus ini sejumlah auditor BPK dari perwakilan Jawa Barat menerima suap dari Bupati Bogor untuk memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, karena memang berdasarkan penjelasan kasus harusnya LKPD Kabupaten Bogor ini ada arahan LKPD Kabupaten Bogor ini mengarah ke opini disclaimer. Ini terjadi pada LKPD Kabupaten Bogor untuk tahun anggaran 2021. Nah,
Dengan itu, maka BPK perwakilan Jawa Barat yang ditugaskan itu tidak berpegang teguh pada nilai-nilai dasar pemeriksaan, yaitu nilai dasar integritas. Nah, jadi auditor-auditor tersebut tidak bersikap jujur, objektif, dan tegas. Nah, kenapa bisa integritas? Karena terdapat gangguan-gangguan yang mengarah ke integritas pada kasus ini, yaitu adalah auditor tersebut menerima uang, barang, atau fasilitas di kasus ini adalah uang dari entitas yang diperiksa, dan juga mengubah temuan atau simpulan pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta atau bukti. Karena mereka ini mengondisikan sebagaimananya susunan tim yang sesuai, di mana nantinya objek audit hanya untuk SKPD tertentu, dan program audit laporan keuangan tidak akan menyentuh area yang akan mempengaruhi audit LKPD tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan mengenai analisis tahapan pemeriksaan. Tahapan yang pertama ialah perencanaan pemeriksaan. Nah, tahapan perencanaan pemeriksaan ini terdiri dari beberapa tahap, seperti pemahaman terkait entitas yang diperiksa, lalu ada juga prosedur analitis, lalu pemahaman terkait dengan SPI, lalu mengidentifikasi risiko-risiko, lalu juga ada penetapan materialitas dan juga penyusunan program pemeriksaan. Nah, namun pada pemeriksaan LKPD Kabupaten Bogor untuk tahun anggaran 2021 ini ditemui masalah mulai dari perencanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa itu sendiri. Apa saja sebagai berikut. Yang pertama itu adalah saat akan memulai pemeriksaan, itu sudah terjadi terlebih dahulu kesepakatan antara entitas dan juga pemeriksa BPK, yaitu entitasnya itu di sini adalah Kasubditkas Daerah BPKAD dan juga sekretaris dari Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Nah, dengan pihak dari pemeriksa BPK adalah Kasub Auditorat BPK Jabar 3 bernama Anton Merdiansyah. Nah, mereka ini sepakat untuk melakukan rekayasa terhadap pemeriksaan, di mana pemberian uang muka pertama yaitu senilai 100 juta itu merupakan awal dari serangkaian penyimpangan yang dilakukan terkait tahap pemeriksaan. Nah, dengan uang muka itu, Anton Merdiansyah ini membentuk tim pemeriksaan yang terdiri dari anggota-anggota yang telah ditentukan dan sesuai dengan yang diinginkan oleh Pemkat Bogor. Nah, selanjutnya Anton Merdiansyah juga melakukan perencanaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan, di mana Anton Merdiansyah ini membuat perencanaan yang mana lingkup pemeriksaan nantinya hanya pada SKPD tertentu yang diizinkan atau ditentukan oleh pihak dari Pemkat Bogor agar nantinya tidak mengganggu pemberian opini yang dihasilkan oleh tim pemeriksaan. Jadi, agar opini dari pemeriksaan LKPD tersebut tetap mendapat opini WTP. Nah, dari sinilah terlihat bahwa perencanaan pemeriksaan di pemeriksaan LKPD Kabupaten Bogor untuk tahun anggaran 2021 itu tidak berjalan dengan semestinya, di mana para pemeriksa tidak melakukan perencanaan dengan sungguh-sungguh, di mana nantinya pasti akan berdampak pada tahapan pemeriksaan selanjutnya, yaitu tahapan pelaksanaan dan juga pelaporan pemeriksaan. Selanjutnya adalah pembahasan terkait analisis tahapan pelaksanaan pemeriksaan. Baik, pada tahap pelaksanaan pemeriksaan terdiri dari beberapa rangkaian prosedur. Yang pertama, di mana tim pemeriksa akan melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian internal instansi. Kemudian, yang kedua, tim pemeriksa juga akan melakukan pengujian substantif transaksi yang terdiri dari uji substantif pendapatan, belanja, dan juga saldo kas. Kemudian yang ketiga, tim pemeriksa akan melalui tahapan perolehan tanggapan atas temuan dan surat representasi yang kemudian hasil temuannya akan disampaikan kepada tim pemeriksa. Maksudnya kepada
disampaikan oleh tim pemeriksa kepada instansi yang diperiksa. Kemudian berdasarkan kasus audit LKPD Kabupaten Bogor yang kelompok kami bahas ini, terdapat penyimpangan dalam tahap pelaksanaan audit LKPD-nya, di mana dalam kasus ini tahap pelaksanaan awalnya berjalan sesuai sebagaimana mestinya, sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Namun, ketika pemeriksa akan melaporkan hasil temuannya kepada instansi ini melakukan sebuah negosiasi atau permintaan kepada tim pemeriksa. Artinya di sini instansi melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dengan penjelasan sebagai berikut. Kasus ini berawal dari ketika pelaksanaan audit telah mencapai tahap pengujian substantif belanja, di mana tim pemeriksa menemukan beberapa potensi temuan terkait beberapa proyek di SKPD di Kabupaten Bogor, di mana temuannya itu antara lain yang pertama adanya ketidaksesuaian antara nilai kontrak dengan nilai proyek yang dilaporkan di laporan keuangan. Kemudian yang kedua adanya kelemahan dalam pengelolaan anggaran dan belanja, di mana tim pemeriksa mendapatkan bukti adanya SP2D ganda di salah satu proyek pemerintah Kabupaten Bogor. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, tim pemeriksa ini berpotensi akan memberikan opini disclaimer kepada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor di tahun anggaran 2021. Nah, setelah melakukan pengujian substantif dan menemukan temuan-temuan tersebut, tim pemeriksa ini akan menyampaikan kepada instansi terkait temuan-temuannya. Namun, ketika akan menyampaikan temuan-temuan tersebut kepada pemerintah Kabupaten Bogor, instansi ini meminta agar pemeriksa itu dapat memberikan atau dapat mengusahakan LKPD yang diaudit ini mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, di mana hal ini ditujukan agar pemerintah Kabupaten Bogor ini tetap mendapatkan dana insentif dari APBN dengan syarat laporan keuangan yang diaudit itu harus mendapatkan opini WTP. Nah, di sini pemerintah Kabupaten Bogor itu meminta kepada tim pemeriksa untuk mengesampingkan beberapa SKPD yang berpengaruh terhadap opini. Jadi, pemerintah Kabupaten Bogor meminta kepada tim pemeriksa untuk hanya mengaudit SKPD yang memang tidak berpotensi ada temuan di dalamnya, sehingga memperkecil kemungkinan untuk mendapatkan opini disclaimer dan memperbesar kemungkinan untuk mendapatkan opini WTP. Dari kejadian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah ini terdapat penyimpangan atau penyelewengan, di mana kedua belah pihak, baik pemerintah kabupaten selaku instansi yang diperiksa dan juga tim pemeriksa, itu melakukan kesepakatan di luar prosedur yang ada, di mana nantinya ini akan menghasilkan laporan hasil audit yang tidak representatif terhadap fakta yang ada di lapangan. Kemudian tahapan terakhir dalam proses pemeriksaan adalah analisis tahapan pelaporan. Tahapan pelaporan merupakan tahapan terakhir dalam proses pemeriksaan. Oleh karena itu, tahapan pelaporan akan sangat bergantung dengan tahapan sebelumnya, yaitu tahapan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan. Kemudian di tahapan pelaporan ini akan disampaikan hasil pemeriksaan yang akan dituliskan dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP dalam bentuk rekomendasi dan kesimpulan. Nah, berdasarkan SKPN Lampiran 4 PSP 300 yang mengatur mengenai standar pelaporan pemeriksaan, laporan harus disusun secara tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas, dan ringkas. Kemudian berdasarkan
standar tersebut, LHP harus disusun dengan memenuhi beberapa unsur-unsur. Yang pertama, pernyataan bahwa pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. Yang kedua, tujuan, lingkup, dan metodologi. Yang ketiga, kesimpulan. Yang keempat, temuan pemeriksaan. Yang kelima, rekomendasi pemeriksaan. Yang keenam, tanggapan pihak yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah penandatanganan LHP. Dalam kasus pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021, diketahui bahwa terdapat kesepakatan antara tim pemeriksa dengan pemerintah Kabupaten Bogor untuk membuat LKPD-nya mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Sehingga hal ini membuat tim pemeriksa melakukan perencanaan dan pelaksanaan audit tidak sesuai dengan standarnya. Hal ini tentu saja dapat berakibat pada prosedur pelaporan audit yang dilakukan oleh tim pemeriksa. Dari kesepakatan ini, tim pemeriksa memberikan hasil rekomendasi bahwa tindak lanjut rekomendasi tahun 2020 telah dilaksanakan dan program audit laporan keuangan tidak menyentuh area yang mempengaruhi opini. Padahal sebenarnya terdapat temuan-temuan yang ditemukan dalam pemeriksaan, yaitu temuan audit di Dinas PUPR, temuan SP2D ganda, dan temuan ketidaksesuaian jasa konsultasi. Oleh karena itu, akibat kesepakatan antara tim pemeriksa tersebut membuat pemeriksaan ini tidak dapat memenuhi salah satu unsur penyusunan LHP, yaitu adanya pernyataan bahwa pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. Selain itu juga unsur-unsur lainnya seperti unsur kesimpulan, temuan pemeriksaan, dan rekomendasi pemeriksaan juga berakibat tidak dapat disampaikan secara akurat dan objektif berdasarkan standar pemeriksaan. Atas kasus tersebut, akhirnya terdapat operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, sehingga pemeriksaan tahap kedua harus dilakukan pada Mei 17 sampai dengan 1 Juli 2022. Dan akhirnya pada tanggal 1 Agustus 2022 dilakukan penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat pada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Kemudian akhirnya laporan tersebut mendapatkan opini wajar dengan pengecualian dengan catatan diantaranya yang pertama, pengelolaan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan yang tidak memadai dan terdapat penerimaan retribusi yang tidak disetorkan ke rekening kas daerah. Yang kedua, terdapat pelaksanaan tender pada paket pekerjaan gedung dan bangunan, serta pekerjaan jalan, irigasi, dan bangunan yang tidak sesuai ketentuan. Dan yang ketiga, terdapat kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan. Selain itu, tingkat penyelesaian rekomendasi pemerintah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat pada semester 2 tahun 2021 adalah 77,77%. Baik, berikutnya adalah kesimpulan. Jadi pada intinya, kasus yang dianalisis adalah kasus penyimpangan LKPD Kabupaten Bogor yang mana penyimpangannya itu berbentuk pengurusan laporan keuangan yang dinilai buruk dengan tujuan untuk mendapatkan opini yang baik, yaitu wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK Perwakilan Jawa Barat. Nah, tujuan penyimpangannya ini adalah untuk mendapatkan insentif dari APBN yang mana hanya diberikan apabila laporan keuangan pemerintah daerah menerima opini WTP. Nah, adapun dalam kasus penyimpangan ini juga ditemukan kasus penyuapan oleh Oknum Bupati Kabupaten Bogor kepada 4 anggota tim pemeriksa dari BPK Perwakilan Jawa Barat. Nah, untuk itu, untuk mendalami lebih lanjut, kasus dianalisis berdasarkan 5 aspek. Yang pertama adalah aspek standar pemeriksaan, yang mana pemeriksaan yang dijalankan oleh anggota BPK bertentangan dengan standar karena mereka tidak menjalankan pemeriksaan secara objektif dengan melakukan rekayasa opini mengikuti permintaan Bupati Kabupaten Bogor. Kemudian aspek yang kedua adalah nilai-nilai dasar pemeriksaan, yang mana pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota BPK tidak berpegang teguh pada nilai-nilai dasar pemeriksaan, yaitu dengan tidak menerapkan nilai independensi, integritas, dan profesionalisme. Kemudian aspek yang ketiga adalah perencanaan pemeriksaan, yaitu mereka pada tahap penyusunan program pemeriksaan itu tidak dijalankan sebagaimana harusnya karena telah terdapat kesepakatan yang berisi penyuapan atas dasar konflik kepentingan dari Oknum Bupati Kabupaten Bogor kepada anggota BPK. Kemudian aspek yang keempat itu pelaksanaan pemeriksaan yang mana tidak berjalan sebagaimana harusnya karena terdapat campur tangan dari pihak yang diaudit,
yaitu berupa permintaan dari oknum Bupati Kabupaten Bogor agar tim pemeriksa tidak menyinggung temuan-temuan dari uji substantif yang didapati pada lingkup SKPD. Dan aspek yang terakhir adalah pelaporan pemeriksaan, yaitu pelaporan audit yang disusun dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP itu tidak mengungkapkan unsur-unsur laporan dengan transparan dan akurat, yang mana terletak pada bagian pernyataan bahwa pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan dan juga pada bagian kesimpulan. Nah, temuan-temuan yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan tersebut harusnya membuat LKPD Kabupaten Bogor itu menerima opini disclaimer atau auditor tidak menyatakan pendapat. Akan tetapi, karena terdapat kesepakatan kotor di awal tadi, maka opini yang dikeluarkan adalah WTP. Dan pada akhirnya juga, pemeriksaan LKPD ini harus dilakukan secara ulang dan hasilnya adalah LKPD Kabupaten Bogor menerima opini WDP. Kemudian para pelaku berhasil ditangkap oleh KPK. Baik, berikutnya saran. Nah, pemberian saran dari kasus ini ditujukan kepada 3 pihak yang dapat menjadi tokoh utama dalam mencegah terjadinya kasus penyimpangan LKPD di kemudian hari. Pihak yang dimaksud terdiri atas yang pertama jajaran pejabat pemerintah Kabupaten Bogor. Maksudnya apa? Jadi sudah seharusnya pejabat pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya pejabat pengelolaan keuangan daerah atau PPKD, selaku penyusun dari LKPD itu harus bisa menerapkan whistleblowing system dengan melaporkan apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang direncanakan oleh oknum yang membuat kecurangan. Dilaporkan kepada Inspektorat Kabupaten Bogor agar mendapatkan tindakan yang lebih jelas dan memperkecil dicampuri konflik kepentingan. Kemudian yang kedua itu ditujukan kepada anggota PPK Perwakilan Jawa Barat. Nah, seperti yang diketahui bahwa rencana jahat dari Bupati Kabupaten Bogor itu tidak akan dapat terlaksana apabila anggota PPK Perwakilan Jawa Barat tetap menjaga independensinya dengan menolak pemberian suap. Nah, maka dari itu sudah seharusnya dalam proses perencanaan pemeriksaan, tim pemeriksa itu harus menerapkan nilai-nilai dasar pemeriksaan dan tetap menjalankan prosedur audit sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. Dan yang terakhir ditujukan kepada masyarakat umum atau rakyat Kabupaten Bogor. Nah, masyarakat atau rakyat Kabupaten Bogor selaku pihak yang menerima kinerja pemerintah Kabupaten Bogor itu sudah seharusnya lebih kritis dalam menanggapi informasi keuangan yang disajikan oleh Bupati Kabupaten Bogor, yang mana telah disajikan secara transparansi dalam bentuk KKPD di website pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, untuk itu apabila terdapat ketidaksesuaian dengan fakta yang terjadi di lapangan, dapat dilaporkan melalui layanan pengaduan pelayanan publik ataupun dapat dilaporkan melalui media sosial untuk diviralkan dan nanti akan ditindaklanjuti oleh BPK, KPK, dan pemerintah pusat. Baik, demikian dari presentasi kelompok 2 mengenai analisis penyimpangan pada pemeriksaan LKPD Kabupaten Bogor. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.